Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang ke program di ruang atas. Hari ini hari 21. Ya, selama 21 hari kami di sini mencari Roh Kudus. Dan hari ini hari akhir di program ini, tapi akhir online, tapi kami akan terus besok di igreja. Ok? So, sekarang mari kita meditasi di firman Tuhan di kitab Galatia bab 3 sampai ayat 1 sampai 3. Kita berikan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? So, sini murid Paulus dia menghadik orang dari Galatia, né? Karena mereka sedikit-sedikit mereka mulai di iman Tuhan, mereka mulai hidup mereka dengan Tuhan setia, tapi dengan waktu sedikit-sedikit hati mereka mulai merubah. Ini adalah situasi di banyak orang. Apa yang tujuan? Banyak orang bertanya, apa yang tujuan dari puas Daniel? Dengan puas Daniel, Anda menerima lakukan fokus di hal dari surga. Anda tahu setan dia sangat cerdik. Dia tahu tetap Anda ketika Anda tetap fokus Anda dan di hal-hal dari Tuhan, di firman Tuhan, dan pasti Anda akan mengatasi. So, apa yang dia mau? Dia mau mengganggu hamba Tuhan. Bagaimana dia lakukan ini? Dia lakukan ini dengan hiburan. Karena di saat Anda menonton satu film di bioskop, di saat Anda menonton TV, Anda baca buku, apa yang Anda saat Anda lakukan ini, Anda mengganggu, so Anda tidak fokus di pikiran Tuhan. Tapi di saat Anda berhenti menonton TV, menonton YouTube, Facebook, dan fokus hanya membaca Alkitab, pikiran Tuhan, ini akan imanmu akan menjadi kuat. Dan di saat imanmu menjadi kuat, setan tidak bisa mengatasi dia, karena setan dia bekerja dengan keraguan. Banyak orang mungkin sekarang Anda merasa putus asa, khawatir tentang masa depan. Mungkin Anda takut tentang bagaimana bisnismu akan berterus. Anda pikir tentang kesehatanmu. Mungkin Anda punya satu anggota keluargamu dia sakit dan dia takut. Setan dia lakukan semua ini untuk mengganggu Anda, untuk mengganggu Anda dan tidak fokus pikiran Tuhan.
Tapi di saat Anda tetap fokus Anda di pikiran Tuhan, di firman Tuhan, Anda akan mulai pikir tentang seperti Tuhan. Dan saat Anda pikir seperti Tuhan, Anda akan mengambil keputusan sama Tuhan Yesus akan lakukan. Dan Anda akan berhasil. Mengerti? Semua orang pikiran mereka penuh dengan Tuhan. Mereka tidak akan menderita dengan depresi, dengan bunuh diri. Mereka akan mengatasi apapun situasi karena pikiran mereka penuh dengan Tuhan. Oke? So, mari kita terus baca. Ini adalah kenyataan menyedihkan yang telah kita lihat di antara mereka yang seharusnya bertahan sampai akhir. Pada awal pertobatan kita biasanya berhati-hati agar tidak berkontaminasi oleh hal-hal duniawi yang pernah kita tinggalkan. Sayangnya, bagi sebagian orang, seolah-olah mereka mulai menemukan kasih baru untuk dosa dan kehancuran yang pernah mereka jalani. Anda mulai melihat mereka mengambil tren baru di dunia seolah-olah tidak ada yang salah, dan ketika Anda tidak mengharapkannya mereka kembali ke dunia. Anda harus berhati-hati agar hal ini tidak terjadi pada Anda, tetapi juga agar Anda tidak membiarkan diri Anda terkontaminasi oleh orang-orang yang terjerumus ke dalam kebiasaan ini. Amin. So, jika Anda mau menjadi kuat, jika Anda mau mengatasi ketakutan Anda, tetap pikiranmu fokus Tuhan. Mencari Dia dengan segenap hatimu. Meditasi firman Tuhan. Dan di atas semua, datang dekat Tuhan. Semakin Anda dekat Tuhan, semakin kuat Anda akan menerima. Akan menjadi. Oke, sebab ini hari Minggu ini 10.30 pagi, kamu teman istimewa saya pada bergabunglah kami di ibadah kami hari Minggu 10.30 pagi. Ini adalah hari besar mensucikan. Daud dia tahu sukses dia datang jika dia tetap dekat Tuhan. Ikuti pikiran saya. Kapan Daud mulai gagal? Di hari dia tidur dengan perempuan, di hari dia perzinaan berkomitmen. Benar atau tidak? Di hari dia berkomitmen. Di hari dia menjadi setia dengan Tuhan. Mengapa dia menjadi setia? Mengapa dia lakukan dosa ini? Karena dia merubah fokus dia di hal-hal dari Tuhan, dan dia fokus di perempuan. Daud dia selalu pergi di peperangan. Dia selalu bertarung peperangan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pikiran dia selalu fokus di Israel menjadi kuat. Di saat dia raja dari Israel, dia merubah fokus dia dari hal-hal dari Tuhan, dan dia fokus di mencari kesenangan sendiri, dia gagal. So, sebab ini dia minta pada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia minta pada Tuhan,
mensucikan hati dia. Karena dia tahu hanya Tuhan bisa menyelamatkan jiwa dia. Sama akan terjadi jika Anda datang dekat Tuhan. Okay, setan dia mau Anda hilang fokus. Tetap fokusmu di hal-hal yang Tuhan, di firman Tuhan. Okay? So, mari kita terus. So, sebab ini pembersihan rohani pada hari ini adalah apa? Tujuan lama. Jika Anda memiliki di rumah atau di amplop sumpah Alkitab Anda, traktat lama kertas tujuan yang Anda lakukan dan tidak Anda penuhi, masukkan semuanya ke dalam amplop dan berikan kepada pendeta Anda. Pertahankan sumpah sebanyak yang Anda bisa dan putuskan bahwa Anda tidak akan pernah membuat sumpah dengan Tuhan yang tidak akan Anda tetapi. Kenapa banyak orang mereka tidak setia dengan sumpah mereka? Karena mereka tidak ada fokus di tujuan mereka. Banyak orang ambil amplop di hari mereka harus membawa amplop, membawa sumpah mereka. Oh, saya lupa di rumah saya. Oh, saya lupa saya harus membawa amplop hari ini. Banyak orang bahkan hilang amplop. Mengapa mereka lakukan ini? Karena pikiran mereka tidak fokus dengan Tuhan. So, jika Anda punya banyak amplop di rumahmu, di kampanye lain, di kampanye Anda lakukan, so Anda akan mengambil semua amplop lalu dan Anda akan membawa di gereja ini. Dan saya nasihatmu, persiapkan satu spesial persembahan pada Tuhan. Letakkan memilih satu amplop aja antara semua amplop Anda ada dan membawa satu persembahan pada Tuhan. Okay? Di dalam amplop ini akan artinya represent semua tujuan Anda lakukan dan Anda gagal. Okay? Jika Anda mau lakukan ini, Anda bebas. Okay? Sangat penting Anda datang hari Minggu ini. Okay? So, jangan biarkan setan dia merubah fokus Anda. Tetap fokus Anda di firman Tuhan. Ini alasan untuk Anda mengatasi depresi, pikiran bunuh diri, keraguan adalah tetap fokus Anda di Tuhan Yesus. Okay? Sama seperti now. Sama sekarang kami akan mencari Roh Kudus. Anda di rumahmu sekarang pasti ada banyak hal ini akan coba mengganggu Anda. Jangan biarkan apapun terjadi untuk mengganggu Anda. Fokus mencari Tuhan. Fokus datang dekat Tuhan. Tuhan akan memberkati Anda. Oke? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya berseru pada orang ini sekarang. Hari ini adalah akhir hari di tujuan ini 21 hari. Tuhan, besok kami akan pergi di rumahmu untuk mensucikan hati kami. Tapi Tuhan, kami tidak bisa menunggu untuk besok untuk Roh Kudus bisa datang. Karena jika Anda menemukan hati yang tulus, pasti Anda mau turun dan penuh orang ini. Tuhan, orang ini dia mencari Engkau dengan segenap hatimu. Mungkin selama hidup dia tidak ada fokus di firman-Mu. Mungkin orang ini selalu khawatir tentang banyak hal seperti Hana. Tapi sekarang dia mau menjadi seperti Mary, seperti Maria di Tuhan. Dia mau duduk di kakimu dan dia mau mendengar suara. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, datanglah di saat ini.
Datanglah dan penuh jiwa kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu Tuhan Yesus, Engkau di dalam jiwa kami. Haleluya. Datanglah Roh Kudus. Datanglah di saat ini, karena kami tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau layak dipuji dan layak disembah. Haleluya. Haleluya. Teman-teman saya sekarang memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Mencari Dia, karena pasti Dia mau penuh jiwamu. Ya, dalam nama Yesus Kristus, datanglah Roh Kudus dan penuh jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya, terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Terimalah kuasa Tuhan di dalam hatimu. Terimalah Roh Kudus di dalam jiwamu. Dalam nama Yesus Kristus, oleh iman, air kehidupan mengalir dalam hatimu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Semua orang setuju dengan doa ini, katakan amin. Puji Tuhan. Persiapkan dirimu. Pada hari Minggu, 22 Agustus, di akhir puasa Daniel, hari besar mensucikan. Sucikan aku dengan hisop, dan aku akan menjadi suci. Basuhlah aku, dan aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Pada zaman kuno, hisop adalah tanaman yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk digunakan untuk menyucikan
peralatan kuil Solomon di Yerusalem. Dalam tindakan imam, kita akan mencampur hisop dengan air suci dan kemudian memercikan ke semua orang dalam bakti kepada Tuhan bagi mereka yang ingin mencari kehidupan yang murni bersama Tuhan. Hari Minggu 22 Agustus 10.30 pagi di Succeeding Life Center, Jalan Dr. Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayam Acam. Puji Tuhan, saya yakin Tuhan sudah sentuh jiwamu, oke? Sebab ini, jangan lupa bergabunglah dengan kami besok di Grogol, di gereja kami di Grogol, karena pasti Roh Kudus dia akan penuh jiwamu. Hari Minggu, hari besar mensucikan, oke? 10.30 pagi, engkau teman istimewa kami. Oke, jika Anda mau datang dekat Tuhan, jika Anda perlu bertemu Tuhan, jika Anda mau menerima hidup yang baru, jika pasti Anda mau melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup Anda, dan datang, jangan pikir, saya takut, jangan takut, hanya datang aja, pasti Tuhan akan memberkati Anda. Amin. Gereja kami di Succeeding Life Center, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88, di depannya Alfamart, dan di samping restoran Bakmi Ayam Acam. Amin. Pasti Tuhan akan berkat Anda. Okay, pasti. Dan membawa satu orang bersamamu. Secara respect, jika Anda sudah umat gereja kami, membawa satu orang. Anda tahu bagaimana Tuhan mau menyelamatkan jiwa, benar? Ada banyak orang sekarang, mungkin gereja mereka masih tutup. Ada banyak mereka menjadi, ada banyak orang mereka menjadi lemah setelah gereja ya tutup. Mereka tidak ibadah, karena ibadah online tidak sama ibadah dalam gereja, benar? Dan jika Anda tinggal di Jakarta, bergabunglah kami dan membawa satu orang, oke? Pendeta, ya saya mengerti ibadah online tidak sama dari ibadah di dalam rumah juga, tapi mungkin Anda bicara, pendeta, saya tinggal di Surabaya, saya tinggal di Bali, saya tinggal di NTT, saya tidak bisa pergi di ibadah Anda di Jakarta. Dan jika ini situasimu, Anda bisa kirim pada kami satu SMS di WhatsApp kami, dan kami akan kirim padamu satu link, dan dengan link ini Anda bisa akses ibadah online kami, oke? Tapi link ini hanya pada semua orang tidak tinggal di Jakarta. Jika Anda tinggal di Jakarta, Anda tidak perlu link, Anda bisa datang, pasti Tuhan akan berkati Anda. So Anda bisa kirim message pada WhatsApp kami +62 813 8873 3409. Oke? Dan jika Anda mau counseling, ya Anda bisa kirim message pada bisa hubungi nomor kami lagi +62 813 8873 3409. Oke? So
So, sampai jumpa besok sa menunggu Anda di gereja kami. May Tuhan pasti akan berkati Anda. Bye-bye. Have a blessed weekend. Bye-bye. My name is Jessica Campos and I received the Holy Spirit. I decided to go to a witch doctor and seek help for my love life. For every little thing, I would go to this doctor and spend all my money. So majority of my money was spent in witchcraft, and I would do witchcraft towards people. At a very young age, I witnessed my mom and stepdad arguing a lot. They had lots of difficulties in their relationship, so I witnessed that, and I witnessed him having other women. So all of that brought this loneliness and confusion in my mind. So from the age of 16, I started to date multiple men, which led me to go through physical abuse, mental abuse, and also with them, I would go to the clubs to drink, and that's when I was introduced to smoking cannabis and drinking lots of alcohol. So that caused this emptiness inside of me and influenced me in such a negative way that I never saw myself being married or blessed in my love life. I never saw myself happy. I thought that this was my life. As I get older, I decided to go to a witch doctor and seek help for my love life and for my finances to get jobs. The first thing that the witch doctor introduced to me was a bath. To take a bath so then I can remove all the negativity and all the blockages. And of course, I did not have money, so that cost me like over $400. I had to borrow money to do that bath. And also, I even was set on fire. And the setting on fire was for me to be protected and nothing to touch me. I was also given bracelets, pendants. All of these things was for protection. For every little thing, I would go to this doctor and spend all my money. So majority of my money was spent in witchcraft. And I would do witchcraft towards people. Like my co-workers, when we argue, I will go to the witch doctor and do things to them. This took me like 2 to 3 years of doing this constantly. And even though it might seem that things was working, it was actually getting even worse. When I decided to leave the witch doctor, I started to experience depression, suicidal thoughts, spiritual attacks, loneliness. I would even drink more than ever, smoke more than ever. I had a fear of dying. I would even stab myself of the pain that I was going through. My thoughts was always negative thoughts. I had no vision, I had no goal. I had suspicions that everyone would be talking about me. I thought that there was no hope for me. I would look at myself and literally hate myself. I heard about the church through the bus that was touring for an event for church. The bus stopped in front of my window. And I thought that they were celebrating someone's birthday. And when I looked, I saw the sign and I shouted out, "It's God." I called the number there and then. The event was amazing. I experienced peace. I experienced a joy that I never thought I could experience or I never found anywhere else. So from that day on, I started to attend faithfully every Friday services. And after a year, I was delivered and free from suicidal thoughts, self-harming, addictions, spiritual attacks that I was going through. I was delivered from every problem I can say I was going through. During the fast of Daniel, I reasoned with myself that I had to forgive. I had to forgive my exes that did me wrong. I had to forgive many that did me wrong. I also had to forgive myself because I hated myself. I didn't have any love for myself. And I had to confess to God how proud I was. So I had to be humbled. At a night vigil, I made a decision that I was going to let go of everything, let go of my will, let go of everything that was impeding me. And that night, I received the Holy Spirit. And that emptiness that I had, that void inside of me disappeared. I wanted to hug everybody.
I was happy. There was a joy inside of me that I never had. There was that peace, and I knew at that moment that God was with me. The most important change of all is my mindset. I no longer see myself negative. I see myself as someone now valuable than before. I have a vision, I have a goal. I am now part of the battalion, and I go out every Saturday to win souls, because the desire that I have inside right now of me is to help out and let everyone know that there is hope. There's that drive to say, I'm going to persevere, I can make it. And I am happier than ever before, and just joy inside of me.